Tolong tangkap saya, Pak. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain yang tidur saat rapat perihal rakyat. Tak baik melarikan diri, lebih baik duduk tenang di pengadilan. Paling ditanyai sedikit-sedikit, basa-basi minta bagian hasil korupsi. Tak ada ruginya kalau kita berbagi rezeki sama hakim, jaksa, polisi. Anggap saja zakat buat mereka. Toh itu juga bukan uang kita. Makanya, saya di sini minta diadili. Saya tak hendak membantah. Itu urusan para pengacara saya. Karena saya membayarnya untuk membuat saya terlihat tak bersalah. Jadi Bapak tidak akan membantah kalau Bapak koruptor kakap? Saya hanya ingin meluruskan bahwa koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Kami tak pernah menikmati buat sendiri. Kami bagikan dengan adil dan merata. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui dengan berbuat baik. Kami menjadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan dan diminta bicara di pengajian. Bagaimana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut semua koruptor dipenjarakan, Pak? Naif. Saya katakan naif. Bila para mahasiswa terus menuntut koruptor di penjara, nanti malah repot. Mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga republik ini pasti akan masuk penjara. Tidaklah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara. Kalau saya boleh usul, boleh hukum mati saja. Tapi itu pun kalau bisa dibuat undang-undangnya. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai Pancasila. Atau biar terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Jangan salahkan kami, karena koruptor lahir dari sistem demokrasi. Pemikiran Anda berbahaya, dapat meracuni rakyat. Tolong, jangan terlalu pojokan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggalang aksi besar-besaran. Pikirkan, bila seluruh koruptor di negara ini menggelar aksi mogok satu hari saja, dari kantor kelurahan sampai istana negara pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak berproduksi, semua departemen kosong. Jangankan ngurus surat atau bikin KTP, WC umum saja pasti nggak ada yang ngurusi, karena semua koruptor mogok. Anda berlebihan, seolah koruptor adalah elemen penting negara. Karena itu, marilah kita hidup rukun berdampingan dengan damai. Yang koruptor dan gak koruptor apa sih bedanya? MH Ainun Najib bilang, kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Maka yang gak korupsi pun hanya soal kesempatan yang tertunda. Saya tidak malu mengakui kalau diri saya memang koruptor. Saya malah bangga bisa mengakui begitu. Seperti terlepas beban saya. Sekarang saya lebih baik, rileks. Saya siap diadili dengan cara sebenar-benarnya. Banyak orang berpandangan Anda hanya cari sensasi. Saya tak cari sensasi dengan semua ini. Saya justru ingin memberikan tauladan bahwa koruptor pun bisa menjadi seorang yang budiman. Kalaupun maling, dia maling yang budiman. Karena itulah, wahai para koruptor yang beriman, marilah kita tingkatkan amal dan takwa kita dengan mempercepat proses pembusukan bangsa. Karena macam kita mesti mendukung proses itu. Jadi dengan menyerahkan diri Anda sudah bertanggung jawab. Terus terang, sebenarnya saya capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Seolah-olah saya ini menjadi sekelas penjahat, sekelas patroli. Makanya lebih baik saya istirahat nyaman di penjara, ketemu koruptor, kolega-kolega saya lainnya, rukun saling berbagi pengalaman, korupsi serta secara murni dan konsekuen.